Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan para pemirsa senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa terlimpah rahmat Allah, nikmat Allah, juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian, sebuah pertanyaan yang mungkin masih sering menghantui sebagian kita seputar tahun baru adalah, bolehkah atau perlukah kita umat Islam itu merayakan tahun baru Islam? Nah, sebagian umat Islam memang mengatakan bahwa merayakan tahun baru Islam itu boleh-boleh saja, tapi sebagian ada yang mengatakan bahwa merayakan tahun baru Islam itu juga hal yang tidak perlu, karena Rasulullah tidak pernah menganjurkan, juga tidak pernah mencontohkan. Pada kesempatan ini kita ingin mencoba untuk memahami alasan kedua belah pihak, supaya kita menjadi luas pemikirannya, lebih jernih melihat akar persoalan. Maka nanti kita akan paparkan alasan dan argumen masing-masing pihak atau masing-masing pendapat. Pertama adalah pihak yang tetap melarang segala bentuk acara, upacara, kegiatan, perayaan atau peringatan tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Pendapat ini, kalau kita merujuk kepada kelompok mana yang berpendapat seperti ini, pendapat ini biasanya didukung oleh ulama-ulama salafi yang menganut mazhab salaf, yang merujuk kepada generasi salaf, yaitu generasi para sahabat, tabi'in, dan tabi'in, serta merujuk sangat dekat kepada apa yang dicontohkan dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Termasuk di antara mereka juga sebagian ulama mazhab Hambali dan juga tokoh-tokoh pegiat pemurnian akidah dan sunnah. Apa argumentasi kelompok yang mengatakan tidak boleh melaksanakan acara, perayaan atau peringatan tahun baru meskipun itu adalah tahun baru Islam, tahun baru Hijriah? Alasan pertama adalah mereka mengatakan tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah yang mengisyaratkan anjuran perayaan tahun baru Islam. Ini yang pertama, tidak ada dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah. Kemudian yang kedua, perayaan tahun baru ini merupakan kegiatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, juga para sahabat, juga generasi tabi'in dan tabi'in. Jadi mereka adalah generasi-generasi awal Islam dan sebaik-baik generasi umat Islam, dan tidak ada di antara mereka yang mengadakan acara peringatan atau perayaan tahun baru Hijriah. Meskipun tahun Hijrah, kalender Hijriah itu sudah ada sejak zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Secara resmi adalah pada zaman Khalifah Umar Ibn Khattab. Dan generasi sahabat sampai tabi'in dan juga tabi'in tidak ada yang mengadakan acara peringatan atau perayaan tahun baru. Alasan ketiga adalah bahwa mengadakan acara keagamaan tanpa dasar dalil, seperti mengadakan doa akhir tahun atau mungkin doa awal tahun, ini dianggap menambah-nambah
dalam urusan agama. Dan menambah-nambah dalam urusan agama itu dapat dikategorikan sebagai bid'ah. Dan itu dilarang di dalam agama. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun." Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang tidak ada dasarnya dalam agama, maka hal itu tertolak. Dan kullu bid'ah dhalalah. Setiap hal yang diada-adakan adalah sebuah kesesatan. Itu dalam hadis yang lain. Kemudian alasan yang keempat. Mengadakan perayaan tahun baru itu dianggap menyerupai tradisi umat lain. Karena umat lain memiliki tradisi merayakan tahun baru mereka. Baik kalangan orang-orang yang berada di Eropa dengan merayakan tahun baru Masehi, ataupun di daratan Timur Asia yang merayakan tahun baru Imlek dan sebagainya. Dan ini dianggap sebagai tasyabbuh bi ghairil muslimin. Kalau kita juga mengadakan hal-hal yang sama, itu dianggap sebagai tasyabbuh bi ghairil muslimin, menyerupai dengan tradisi orang-orang selain Islam. Di dalam hadis, Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah bersabda, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai dengan suatu kaum, maka berarti dia merupakan bagian dari kaum itu. Kalau kaum yang ditiru adalah kaum non-muslim, berarti dia bagian dari non-muslim, ibaratnya begitu logikanya. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, dan hadis ini derajatnya adalah hasan sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta salaku juhra dabbin la salaktumuhu." Rasulullah bersabda, kamu pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, kemudian sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan mengikutinya. Jadi Rasulullah sudah memprediksi bahwa umat Islam itu akan meniru-niru umat-umat sebelum umat Islam, termasuk orang-orang yang selain Islam, sedikit demi sedikit, dari sejengkal ke sejengkal, kemudian sehasta sejengkal, sampai seandainya mereka masuk ke lubang biawak pun, umat Islam akan mengikutinya. Terus kemudian para sahabat ketika mendengar itu bertanya, "Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara?" Apakah yang engkau maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Kemudian Rasul menjawab, lalu siapa lagi kalau bukan mereka yang kamu tiru itu? Nah ini ibaratnya Rasulullah menyindir umat Islam atau semacam memprediksi bahwa umat Islam itu akan cenderung meniru-niru tradisi, budaya, dan kebiasaan mereka, orang-orang non-muslim itu sedikit demi sedikit. Sampai seandainya mereka pun masuk lubang biawak pun, umat Islam akan mengikutinya. Nah, ini adalah sebuah sindiran Rasulullah di masa hidupnya tentang apa yang akan terjadi pada umatnya di masa yang akan datang. Sehingga kelompok ini mencoba untuk bersikap hati-hati terhadap apa yang dikhawatirkan Rasulullah dan apa yang diwasiatkan Rasulullah terkait meniru-niru tradisi dan budaya dan kebiasaan orang-orang yang bukan Muslim. Termasuk diantaranya adalah mengadakan peringatan atau perayaan tahun baru. Sebagaimana kita ketahui, di kelompok sana, orang-orang non-muslim
merayakan tahun baru begitu meriah, tahun baru Masehi, tahun baru Imlek dan sebagainya, cukup meriah. Nah, lalu kemudian umat Islam mencoba menandingi, meniru dengan merayakan tahun baru Hijriah. Tapi menurut kelompok ini dianggap ini hal yang tidak baik karena meniru orang-orang yang bukan Muslim. Para pemirsa sekalian, alasan yang kelima adalah bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sudah menegaskan hanya ada 2 hari raya yang dianjurkan oleh Rasulullah untuk dirayakan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Itu pun asal usulnya, yaitu bahwa Rasulullah ketika datang ke kota Madinah, dia mendapati penduduk Madinah itu merayakan 2 hari. Dan ketika Rasulullah bertanya, hari apa yang kalian rayakan ini? Dan mereka menjawab, ini adalah hari raya yang secara tradisional sudah kita rayakan sejak zaman sebelum Islam, sejak zaman jahiliyah. Dan setelah itu Rasulullah kemudian mengatakan, Allah sudah mengganti untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, hadis itu riwayat Abu Dawud, Nasai dan Ahmad, dan hadisnya sahih. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik yang menceritakan qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Jadi Rasulullah datang ke kota Madinah. Walahum yaumani yal'abuna fihima. Dan penduduk Madinah itu memiliki 2 hari yang mereka rayakan. Mereka bersenang-senang di 2 hari raya itu. Faqala ma hadanil yaumani. Rasulullah bertanya, ini 2 hari apa yang kalian rayakan ini? Qalu, mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami sejak zaman jahiliyah senantiasa bersenang-senang bermain-main pada 2 hari ini, pada zaman jahiliyah dulu. Faqala Nabi SAW, kemudian Rasulullah bersabda, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah sudah mengganti untuk kalian yang lebih baik dari 2 hari raya itu, yaitu Yaumul Adha wa Yaumul Fitri, yaitu hari raya Adha dan hari raya Fitri. Nah, hadis ini difahami bahwa di dalam Islam hanya ada 2 hari raya keagamaan, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sehingga umat Islam tidak perlu mengada-adakan hari-hari besar lainnya. Nah, ini menurut kelompok yang menganggap bahwa perayaan tahun baru ini dianggap sebagai hal yang tidak perlu, akan terlarang berdasarkan argumen atau alasan-alasan yang sudah kita sebut di atas. Pemirsa sekalian, sekarang kita masuk pada kelompok kedua yang cenderung membolehkan peringatan atau perayaan tahun baru. Ya, di antara yang membolehkan perayaan tahun baru ini yaitu sebagian ulama kontemporer, ya. Bahkan sebagian tokoh masyarakat Muslim di beberapa negara yang bermayoritas Muslim itu setuju menyepakati bahwa pada 1 Muharram itu dianggap sebagai hari libur nasional. Dan kemudian biasanya umat Islam di negara tersebut mengadakan acara peringatan hari tahun baru Islam. Nah, apa alasannya? Alasan kelompok yang membolehkan adalah bahwa perayaan tahun baru Islam dianggap sebagai masalah muamalah, bukan ibadah. Dalam istilah agama ada istilah ibadah dan ada muamalah. Ibadah itu adalah amalan-amalan yang terkait peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditetapkan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah, baik tata caranya, waktunya, dan sebagainya. Dan setiap peribadatan memang harus didasarkan kepada dalil, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ini ciri dalam menetapkan hukum peribadatan. Jadi, peribadatan itu tidak boleh dilakukan kecuali ada contoh dan petunjuk
dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, dalam masalah yang terkait pergaulan antar manusia, urusan-urusan dunia, itu pada hakikatnya hukum dasarnya adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Nah, kelompok yang kedua ini mengatakan bahwa perayaan Tahun Baru Islam ini termasuk dalam kategori muamalah, sehingga hukum dasarnya adalah boleh selagi dengan cara yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Kaidah fiqhiyahnya yang dijadikan dasar adalah al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dallat dalilu ala tahrimihi. Artinya hukum asal dalam urusan muamalah atau pergaulan duniawi adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kemudian alasan yang kedua, kegiatan perayaan atau peringatan tahun baru seperti misalnya pengajian, doa, muhasabah, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya itu dianggap baik dan bermanfaat, baik untuk kepentingan pendidikan, untuk syiar dakwah, dan sebagai alat untuk meningkatkan keimanan ataupun ketakwaan. Nah, sebagaimana hal-hal itu juga boleh dilakukan pada hari-hari yang lain, maka tidak ada salahnya jika kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa dan boleh dilakukan pada momen Tahun Baru Islam. Jadi kegiatan itu pada hakikatnya tidak bertentangan dengan agama, hanya saja kemudian dijadikan atau diletakkan pada momen atau munasabah Tahun Baru Islam untuk menambah syiar Islam. Para pemirsa sekalian, dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa peringatan Tahun Baru Hijriah itu pada hakikatnya bukan bagian dari ajaran Islam generasi awal. Artinya tidak ada pada zaman Nabi, para sahabat juga tabi'in. Melainkan itu merupakan bagian dari budaya dan tradisi umat Islam di berbagai wilayah pada abad-abad sesudahnya. Perayaan Tahun Baru Islam yang pertama konon terjadi pada abad ke-4 Hijriah, yaitu pada masa kekhalifahan Fatimiyah di Mesir. Nah, jadi ini pertama, kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, tidak ada dalil yang secara tegas melarang perayaan Tahun Baru Islam, khususnya jika perayaannya diisi dengan kegiatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian poin yang ketiga, hukum perayaan Tahun Baru Islam itu tergantung kepada niat, bentuk kegiatan, dan keyakinan pelaksananya. Yang keempat, jika perayaan itu dianggap sebagai kegiatan keagamaan, maksudnya bagian dari ritus agama, apalagi dengan ritual yang tidak diperintahkan dalam agama, atau kegiatannya bertentangan dengan syariat agama, maka jelas perayaan semacam itu terlarang atau tidak diperbolehkan. Ini sekedar ringkasan kesimpulan dari berbagai argumen kedua belah pihak tadi. Demikian pemirsa, sedikit penjelasan terkait masalah perayaan Tahun Baru Islam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.